Amin, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Minggu ini tema kita adalah keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus itu terlihat dari responsnya, terlihat daripada kegiatan yang dilakukan oleh keluarga itu. Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan membawa anak-anaknya datang beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus itu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga itu. Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, mereka bisa tetap teguh, mereka bisa tetap tegar walaupun menghadapi masalah. Saudara sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, walau kehilangan tetap tegar. Walau kehilangan tetap tegar. Dan saya akan mengambil dari kisah keluarga Ayub, saudara sekalian. Saya akan membaca dari Ayub pasalnya yang kedua. Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyinya. Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara sekalian, dalam banyak hal, saudara sekalian, banyak kali masalah-masalah yang mendatangi kita itu membuat kita bertemu dengan Tuhan. Dalam banyak kali masalah-masalah hidup kita ini membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Istri Ayub, saudara sekalian, dia kehilangan semuanya, tetapi pada akhirnya ia belajar dari situasi yang dialaminya dan ia mendapatkan Tuhan. Ada beberapa kebenaran dalam hal ini yang saya ingin katakan, saudara sekalian. Iman atas hubungan kita secara pribadi atau hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Kita masing-masing bertanggung jawab atas hubungan kita dengan Tuhan. Kita masing-masing bertanggung jawab atas iman kita kepada Tuhan. Ayub dan istri Ayub harus bertanggung jawab atas imannya masing-masing di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, itulah sebabnya maka kita melihat istri Ayub dan Ayub itu mempunyai respons yang berbeda ketika mereka menghadapi situasi yang sulit. Karena iman mereka berbeda. Karena hubungan mereka dengan Tuhan berbeda. Karena ini semua adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Tidak bisa diwakilkan. Saudara sekalian, di saat-saat yang kritis, maka barulah kita bisa melihat iman kita yang sebenarnya. Saat-saat yang normal, banyak kali sepertinya kita ini hidup beriman kepada Tuhan. Tetapi dalam banyak hal, banyak kali ketika masalah mendatangi kita, maka kita akan kelihatan aslinya
apakah kita sungguh beriman kepada Tuhan atau sesungguhnya kita tidak punya iman kepada Tuhan. Hari ini saudara sekalian kita akan membahas tentang istri Ayub. Tadi saya sudah bacakan dari Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 10. Saudara sekalian, biasanya kalau kita berbicara tentang istri Ayub, maka biasanya yang kita bicarakan hanya dari sisi negatifnya saja. Tetapi hari ini saya akan mengupas dari dua sisi. Dari sisi negatif dan dari sisi positifnya. Dalam kitab Ayub, saudara sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik, maka istri Ayub itu pada awal-awalnya hanya diam saja. Tidak berbicara apa-apa pada awal-awalnya. Tidak ngomong apa-apa, saudara sekalian. Mungkin dia hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya, tapi dia sendiri hanya diam saja. Bahkan sampai harta bendanya habis, hilang, lenyap, dan anak-anaknya meninggal semuanya, dia diam saja. Dia hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ayub. Hanya pada waktu dia melihat suaminya menderita kesakitan yang luar biasa, barulah dia berkata-kata. Ketika dia melihat Ayub menderita luar biasa, barulah dia memberikan respons. Saudara sekalian, kita bisa membayangkan penderitaan istri Ayub ini, di mana ia kehilangan seluruh harta bendanya. Kita bisa membayangkan kesedihan dari istri Ayub ini. Bahkan dia kehilangan semua anak-anaknya. Kita bisa membayangkan kesedihan yang mendalam. Dan pada akhirnya, saat suaminya juga menderita kesakitan yang hebat, saudara sekalian, barulah kita melihat ada masalah yang ada di dalam diri istri Ayub ini. Saya ingin katakan, saudara sekalian, semakin besar krisis yang kita alami, semakin akan terlihat siapa kita sebenarnya. Semakin besar masalah yang kita alami, semakin kita akan terlihat bagaimana sebenarnya iman kita itu. Hari ini saya ingin kita belajar hal-hal dari istri Ayub, baik yang negatif maupun yang positif. Saya akan menyampaikan hal-hal yang negatif dari istri Ayub terlebih dahulu. Saudara sekalian, yang negatif yang pertama yang ada di dalam diri istri Ayub adalah bahwa dia memiliki konsep yang salah tentang Tuhan. Istri Ayub ini memiliki konsep yang keliru tentang Tuhan. Saudara sekalian, dan konsep yang keliru itu mungkin juga banyak kita miliki di dalam hidup kita ini. Konsep yang keliru dari istri Ayub ini juga mungkin menjadi konsep kita semua. Banyak orang Kristen juga punya konsep yang sama seperti konsepnya istri Ayub tentang Tuhan. Banyak orang mengatakan, saudara sekalian, kenapa orang baik menderita? Dan inilah yang dipikirkan oleh istri Ayub. Kenapa orang baik itu menderita? Istri Ayub itu melihat hidup suaminya saleh. Istri Ayub itu melihat hidup suaminya baik. Tetapi kok menderita? Dan dia akan melihat, kalau begitu sia-sia semuanya. Tidak ada gunanya untuk hidup saleh. Tidak ada gunanya untuk menjadi orang baik. Toh, orang baik juga menderita. Istri Ayub mempunyai konsep yang keliru tentang Tuhan. Dia berpikir kalau ikut Tuhan, maka hidup ini akan selalu nyaman.
Dia berpikir kalau ikut Tuhan, maka hidup ini akan selalu baik. Dia berpikir kalau ikut Tuhan, maka tidak akan ditimpa oleh sakit yang aneh-aneh. Kalau ikut Tuhan, kalau hidup saleh, maka usaha maju terus. Kalau ikut Tuhan, tidak akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan kalau ikut Tuhan masih mengalami hal-hal yang tidak baik, ngapain ikut Tuhan? Itulah pikirannya. Saudara sekalian, pagi ini saya ingin katakan, kita menyembah Tuhan bukan karena situasi kita baik. Kita menyembah Tuhan bukan karena keadaan kita baik, bukan karena usaha kita maju, bukan karena tubuh kita sehat, tetapi kita ini menyembah Tuhan karena Tuhan sendiri. Karena siapa Tuhan itu? Kita menyembah Tuhan karena Dialah Allah kita. Saudara sekalian, kita menyembah Tuhan karena Dialah penyelamat kita. Kita menyembah Tuhan karena Dialah pemimpin kita. Dialah penyembuh kita. Dialah Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Kita mesti menyembah Tuhan bukan karena situasi kita, tetapi kita menyembah Tuhan karena bukan karena situasi kita, tetapi karena siapa Tuhan itu. Dialah Allah yang menciptakan kita. Dialah yang menyediakan bagi kita. Dialah Allah penyembuh kita. Dialah Allah penyelamat kita. Apapun situasi kita, lagi penuh penderitaan, kehilangan, sakit, lagi di dalam pergumulan, kegagalan, kekecewaan, saya ingin katakan, tetaplah menyembah Tuhan. Apalagi kalau saudara dalam suasana kelimpahan, apalagi kalau saudara dalam suasana keberhasilan, kita harus menyembah Tuhan Yesus. Karena Dialah Allah kita. Dialah sumber kehidupan kita. Mazmur 34 ayatnya yang ke-20 mengatakan, saudara sekalian, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Kemalangan orang saleh itu banyak, kemalangan orang benar itu banyak, kemalangan orang baik itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa tidak selama-lamanya orang benar itu menderita. Saatnya Tuhan yang akan memulihkannya. Firman Tuhan juga mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saudara sekalian, kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan masalah datang ke dalam hidup kita. Seperti juga yang kita lihat di dalam kitab Ayub ini. Tuhan mengizinkan masalah itu datang kepada Ayub. Masalah bisa datang dari iblis, tetapi masalah juga bisa datang karena Tuhan ingin mendisiplin kita dari segala dosa-dosa kita. Saudara sekalian, tetapi di balik semua masalah itu, tetap ingatlah Tuhan yang menopang kita. Di balik itu semua ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kita. Saya ingin ingatkan saudara sekalian, tidak ada masalah apapun yang terjadi di dunia ini tanpa kontrolnya Tuhan. Semuanya Allah yang mengontrol. Bahkan firman Tuhan mengatakan, rambut di kepala pun tidak akan jatuh tanpa izinnya Tuhan. Jadi semuanya dikontrol oleh Tuhan. Dialah pengontrol, dialah penguasa bagi hidup kita ini. Pengendali di dalam hidup kita. Dialah juga pengendali di dalam keluarga kita. Ayub, dia kenal Allahnya. Istri Ayub tidak kenal dengan benar, tetapi Ayub mengenal dengan benar siapa Allahnya. Dia mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah,
tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub mengatakan, apakah cuma yang baik saja yang engkau mau terima? Allah itu selama-lamanya baik. Baik yang Allah berikan maupun yang buruk, semuanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itulah yang Ayub percaya di dalam hidupnya. Dia percaya sungguh siapa Allah yang dia sembah. Ayub tahu dia sedang menyembah Allah yang baik. Ayub mengerti dia sedang menyembah Allah yang benar. Saudara sekalian, kau kenalkah Allah yang kau sembah? Abraham mengenal Allahnya. Dia mengatakan, Allahku adalah Allah yang menyediakan. Ketika Ishak bertanya, Papa, di sini ada kayu, di sini ada api, tapi di mana domba bakal persembahan itu? Abraham dengan yakin, dengan pasti dia menjawab, Allah yang akan menyediakan. Saudara sekalian, mungkin kau melihat di dalam kehidupanmu, semuanya sudah ada. Oh saudara sekalian, bahkan mungkin kau melihat di dalam usahamu, gak ada apa-apa yang bisa diandalkan. Tetapi ingatlah, di dalam semuanya itu Allah yang akan menyediakan. Mungkin kau gak punya cukup modal. Oh mungkin kau gak punya cukup keberanian. Tetapi Allahmu punya cukup modal. Saudara sekalian, ayo kita percaya kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang diizinkan oleh Allah. Bahkan rambut di kepala pun jatuh tanpa seizin Allah. Ayub kenal Allahnya, Abraham kenal Allahnya, Musa kenal Allahnya. Ketika dia mengatakan, jika engkau tidak bersama kami tidak akan kemana-mana. Kalau engkau tidak menuntun kami Tuhan, kami tidak akan maju, kami tidak akan berangkat, kami akan tetap tinggal di tempat ini. Bahkan Yakub juga mengenal Allahnya, saudara sekalian. Dia mengatakan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Bagaimana dengan kita? Saudara sekalian, inilah yang membuat istri Ayub, oh saudara sekalian, tidak sejalan karena dia tidak kenal dengan Allahnya secara benar. Istri Ayub kadang juga seperti kita, saudara sekalian. Di saat masalah-masalah menimpa kita, maka kita jadi susah mengikut Allah. Di saat masalah-masalah menimpa kita sudah jadi susah untuk datang ke gereja. Dikala masalah menimpa kita jadi malas untuk berdoa. Di saat masalah menimpa kita jadi tidak mau taat, tidak mau saat teduh, dan lain sebagainya. Kita jadi malas di saat masalah menimpa kita. Hari ini saudara sekalian, saya ingin kembali meyakinkan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Kenallah Allahmu dengan baik. Saat engkau kelimpahan, saat engkau susah, saat engkau sedih, saat engkau punya masalah, kenallah Allahmu dengan baik. Dialah Allah yang menyediakan, dialah Allah yang menyertai. Saudara sekalian, bahkan Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, karena gadamu dan tongkatmu menyertai. Kehadiran Allah itu yang membuat Daud tidak takut, sekalipun melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Itulah yang negatif yang pertama yang ada dalam istri Ayub. Dia tidak sungguh-sungguh mengenal Allahnya. Yang kedua yang negatif dalam istri Ayub adalah dia tidak mendukung suaminya yang sedang bertahan dalam imannya. Istri Ayub ini tidak mendukung Ayub ketika Ayub sedang bertahan untuk mempertahankan imannya. Istri Ayub tidak mendukung ketika Ayub sedang konsentrasi untuk tetap percaya kepada Allahnya. Hari ini saudara sekalian, sebagai suami istri, sebagai pasangan, seharusnya kita saling mendukung. Seharusnya kita saling menguatkan satu terhadap yang lain. Seharusnya kita saling membangun, bukan menghancurkan, bukan menjatuhkan satu terhadap yang lain. Juga penting saudara sekalian untuk kita sadari, sebagai pasangan, sebagai suami istri, kita juga saling membangun di dalam iman kita kepada Tuhan. Lamanya engkau ikut Tuhan bukanlah jaminan hubunganmu dengan Tuhan itu baik. Lamanya engkau menikah bukan jaminan
hubunganmu dengan pasanganmu itu baik. Lamanya engkau menikah juga bukan berarti iman masing-masing pasangan itu sama-sama bertumbuh menjadi makin hari makin kuat. Tapi hari ini saya ingin katakan, saudara sekalian, sebagai pasangan kita harus saling mendukung juga di dalam iman pasangan kita. Kita tidak boleh kuat sendiri, tetapi pasangan kita tertinggal. Kita harus saling mendukung, saling menguatkan, sehingga iman kita sama-sama bertumbuh. Tidak boleh jomplang. Saya berkali-kali mengatakan, saudara sekalian, karena saya melihat pejabat pendeta yang istrinya untuk doa saja nggak bisa. Dan ini tidak boleh terjadi. Kita mesti mendukung, mesti mengajar. Saudara sekalian, pasangan kita mesti tumbuh bersama-sama. Kita mesti tumbuh di dalam iman kita. Belajar dari istri Ayub. Ia tidak mendukung iman pasangannya. Bukankah hal ini sering juga terjadi kepada kita juga? Kita kurang dan bahkan tidak membangun iman pasangan kita. Masalah, saudara sekalian, seringkali akan memunculkan siapa kita sebenarnya. Akan memunculkan seberapa kita beriman kepada Tuhan. Pernyataan istri Ayub itu kasar. Pernyataan istri Ayub itu menusuk. Saudara sekalian, dan Ayub melihat seberapa besar iman istrinya kepada Tuhan. Namun saya ingin katakan, saudara sekalian, di tengah kesedihan yang dialami oleh Ayub, di tengah kesakitan yang dia alami, Ayub masih tetap bisa mengontrol mulutnya. Ayub tidak mengatakan kata-kata yang jahat keluar dari mulutnya. Dia tidak berkata, kamu perempuan gila. Tetapi apa yang dia katakan tadi, saudara sekalian? Dia berkata, kamu berbicara seperti perempuan gila. Ini beda besar, saudara sekalian. Ketika kita menghadapi masalah, dan istri kita atau suami kita ngomong, dan kita langsung gila-gilain pasangan kita. Kamu gila. Ya. Ayub bisa kontrol mulutnya. Dia tidak ngomong itu. Apa yang dia ngomongkan adalah, kamu berbicara seperti perempuan gila. Gila yang dimaksudkan Ayub dalam kata aslinya itu identik dengan kebodohan. Saudara sekalian, itu dikontraskan dengan hikmat. Kamu ngomong gak pakai hikmat. Kamu ngomong asal ngomong, kamu bodoh. Bodoh karena tidak mengerti akan prinsip firman Tuhan. Bodoh karena tidak sejalan dengan prinsip firman Tuhan. Juga Ayub, saudara sekalian, bukan saja dia bisa mengontrol mulutnya, tetapi dia juga melibatkan istrinya dengan dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kata kita di sini, saudara sekalian, menunjukkan bahwa dia bersama dengan istrinya, semuanya masing-masing telah menikmati anugerah Allah, harta yang dari Allah, kesenangan yang daripada Allah, mencicipi kebaikan dari Allah bersama-sama. Ayub mengatakan, bukan cuma aku tetapi kita. Saudara sekalian, Ayub mengerti Tuhan yang mengontrol semua. Dan dia tahu apa yang dia harus mengucap syukur dalam segala hal. Dia mengerti bahwa kesulitan yang dia alami, dan juga dia mengerti kesulitan yang istrinya alami. Dia mengerti persis. Tetapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ingin katakan, saudara sekalian, istri Ayub seharusnya dia menguatkan. Istri Ayub seharusnya dia mendorong iman Ayub, karena dialah istrinya, karena dialah pendampingnya. Sebagai istri atau suami, kita harus mendukung pasangan kita.
Kita harus menguatkan pasangan kita, terutama ketika pasangan kita lemah, terutama ketika pasangan kita mungkin sakit. Saudara sekalian, sebagai pasangan, engkau harus memberikan kekuatan, kata-kata penghiburan, kata-kata yang memberikan kekuatan, kata-kata yang memberikan dorongan. Juga ketika pasanganmu mungkin lemah, saudara sekalian, maka saya ingin katakan, beradalah di sampingnya. Jangan ketika pasangan kita lemah, kita tinggal, tapi beradalah di samping. Ketika pasanganmu lemah, saudara sekalian, kontrol mulutmu. Jangan mengucapkan kata-kata kasar. Jangan mengucapkan kata-kata yang malah melemahkan. Tapi, saudara sekalian, jaga mulutmu. Jangan mengucapkan kata-kata menggerutu. Karena itu akan melemahkan iman dari pasangan. Tetapi ucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong. Bangunlah suami atau istrimu dengan kata-kata penguatan. Hindari kata-kata yang menghancurkan semangatmu. Saudara sekalian, dalam krisis, dalam menghadapi masalah, kita suami istri itu seharusnya saling mendukung. Kita ini saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Maka itu kita harus saling membantu. Saudara sekalian, akan sukar bagi kita untuk bisa menjadi pasangan yang baik kalau kita tidak mempunyai gaya hidup yang suka menolong. Saya ulangi, kita ini tidak bisa menjadi pasangan yang baik kalau kita ini egois, kita cuma mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak punya gaya hidup yang suka menolong. Saya ingin katakan, kita ini dipanggil untuk membangun. Kita ini dipanggil untuk menolong. Kita ini dipanggil untuk melengkapi satu sama lain. Jadikan hati hamba itu menjadi gaya hidup kita. Sebagai pasangan, sebagai suami istri, jadikan gaya hidup hati hamba itu menjadi gaya hidup kita. Bagaimana gaya hidup hati hamba ada di dalam pasangan suami istri? Belajarlah untuk engkau bertanya ketika pasanganmu lemah. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Kenapa mesti bertanya? Karena bertanya itu menunjukkan bahwa engkau mengasihi. Karena bertanya itu itu artinya memperhatikan. Karena bertanya itu artinya engkau tidak egois melihat dirimu sendiri, tetapi engkau perhatian terhadap kesulitan pasanganmu. Bertanya, katakan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Belajar bertanya. Hati hamba juga, saudara sekalian, engkau harus belajar untuk mendengarkan dengan baik. Ada banyak kali orang yang susah, orang yang dalam masalah, itu ingin mengungkapkan masalahnya, ingin menyampaikan sesuatu. Pasangan, engkau harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Belajarlah untuk mendengarkan dengan baik, penuh perhatian. Belajarlah untuk engkau menyelami apa yang dia rasakan. Belajarlah untuk tertarik dengan dunianya atau dengan hidupnya. Dan engkau akan kelihatan mendengarkan dengan baik kalau engkau memberikan respons, kalau engkau menanggapi. Cuma diam saja, nggak ada respon ketika diceritain apa-apa, diam aja. Itu artinya mungkin dia tidak mendengarkan dengan baik. Di hari ini saya ingin mendorong saudara sekalian, berikan respon. Belajarlah mendengarkan dia. Juga hati hamba itu artinya belajarlah untuk mengatakan kata-kata yang mendorong. Belajarlah untuk memberikan kata-kata pujian. Belajarlah untuk mengatakan kata-kata yang membesarkan hati. Saya mencatat ini, saudara sekalian, karena banyak kali kita susah dan tidak biasa
untuk mengucapkan kata-kata yang memberi dorongan. Kita tidak biasa untuk mengucapkan kata-kata pujian. Kita tidak terbiasa untuk memberikan kata-kata yang membesarkan hati. Bahkan ketika pasangan kita dalam keadaan sulit, kita juga tetap tidak terbiasa untuk memberikan kata-kata yang membesarkan hatinya, kata-kata yang membangun. Oleh sebab itu, pagi ini, belajar. Saudara sekalian, belajar puji istri, belajar puji suami, belajar untuk memberikan kata-kata yang menguatkan, yang mendorong. Juga belajar untuk kita sharing kehidupan. Belajar untuk membagi hidup kita dengan pasangan kita. Kalau engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami kesusahan, engkau juga belajarlah untuk mengungkapkannya kepada pasangan. Kalau pasangan yang sedang tidak mengalami kesulitan, mendampingi pasangan yang kesulitan, belajarlah juga menyampaikan isi hatimu, apa yang di dalam dirimu. Sukacita itu mesti dibagi, saudara sekalian. Ya, bukan cuma kesedihan yang mesti dibagi, tapi sukacita di dalam hidup ini juga mesti dibagi dengan pasangan kita. Juga hati hamba itu mengatakan tentang belajar untuk berpartisipasi. Apa yang disukai oleh pasanganmu, pelayanan yang disukai oleh pasanganmu, hal-hal yang disukai oleh pasanganmu, belajarlah untuk engkau ikut partisipasi. Saudara sekalian, ikut mendukung, ya. Jadi itu artinya kebersamaan. Partisipasimu akan mendorong supaya pasanganmu tetap setia kepada Tuhan. Partisipasimu akan mendorong pasanganmu tetap mau melayani Tuhan. Saudara sekalian, butuh partisipasi dari pasangan untuk kita tetap kuat, tetap di dalam pelayanan kita. Kita merasa tidak sendirian, tetapi ada partisipasi dari pasangan kita. Juga hati hamba itu mengatakan belajarlah untuk tidak suka menggerutu. Kalau ada yang di sini yang suka ngomel-ngomel, saudara sekalian, mesti belajar untuk kita nggak ngomel-ngomel terus. Ya, jangan suka ngomel, jangan mudah nyela, jangan mudah menyalahkan orang lain ketika kita menghadapi masalah. Saudara sekalian, melalui kasih karunia Tuhan, jadikanlah hidup Anda sebagai model. Melalui kasih karunia Tuhan, jadikanlah hidup Anda sebagai contoh di dalam keluarga. Itu hal-hal yang negatif dari istri Ayub, saudara sekalian. Yang pertama, dia tidak kenal konsep Allah tentang hal yang benar. Dan yang kedua, dia tidak mendukung pasangannya ketika pasangannya sedang bertahan di dalam imannya. Tapi ada hal yang positif yang kita bisa lihat di dalam istri Ayub ini. Yang positif yang pertama adalah istri Ayub ini mau mendengarkan nasihat. Dari mana saya tahu bahwa istri Ayub ini mau mendengarkan nasihat? Saudara sekalian, Alkitab kita tidak menulis lagi respons dari istri Ayub. Di awal-awal dia tidak ngomong apa-apa. Ketika hartanya habis, dia tidak ngomong apa-apa. Bahkan ketika anak-anaknya semuanya mati, dia juga nggak ngomong apa-apa. Hanya ketika dia melihat suaminya ini menderita kesakitan yang luar biasa, dia ngomong. Saudara sekalian, tetapi Ayub mengatakan, apakah kita cuma mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Ketika Ayub mengatakan itu, saudara sekalian, dan ayat-ayat selanjutnya tidak ada satu pun yang menulis lagi tentang respons dari istri Ayub. Dia seolah-olah diam dan mendengarkan. Dia tidak kesal dan akhirnya meninggalkan Ayub. Alkitab kita juga tidak menulis bahwa ia mengeluh lagi. Gak ada tertulis di dalam Alkitab kita istri Ayub kembali mengeluh. Istri Ayub kembali mengeluh. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab kita. Hari ini, saudara sekalian, saya ingin katakan, belajarlah jadi pasangan
yang mau mendengarkan nasihat. Lawan dari mau mendengar nasihat adalah keras kepala, stubborn, tidak mau mendengarkan, mau menang sendiri, sombong, mau hanya didengar saja, sok benar, dan menuruti pendapatnya sendiri saja. Orang yang keras kepala itu cenderungnya egois. Orang yang keras kepala itu cenderungnya tidak mau berubah. Orang yang keras kepala itu kecenderungannya membangun benteng atau tameng untuk mempertahankan image-nya sendiri. Saudara sekalian, saya ingin katakan, kritikan kadang-kadang didatangkan dengan cara yang tidak baik. Tapi kritikan juga kadang-kadang didatangkan dengan cara yang baik. Dan memang kita harus belajar untuk bisa menyampaikan nasihat dengan baik. Ayub itu tidak serta-merta ketika istrinya ngomong, "Untuk apa engkau saleh-saleh? Untuk apa engkau ikut Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah." Walaupun kata-kata istrinya itu menusuk, tajam, kasar, tetapi Ayub bisa mengontrol mulutnya. Dia tidak ngomong "Engkau gila", enggak. Dia mengatakan, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Saya ingin katakan, saudara sekalian, ketika Ayub mengatakan, apakah kita cuma mau menerima yang baik saja dari Allah, dan kita tidak mau menerima yang buruk? Istrinya diam. Istrinya tidak membantah. Istrinya diam. Mungkin dia merenungkan. Karena Alkitab kita tidak menulis sedikit pun tentang jawaban. Alkitab kita tidak menulis sedikit pun tentang kembali istrinya mengeluh kepada Ayub. Hari ini saya ingin katakan, sebagai pasangan, belajarlah untuk memberi nasihat yang baik. Ketika pasangan memberikan nasihat, memberikan kritikan yang membangun, maka pasanganmu juga akan terbangun. Maka pasanganmu akan pulih kembali. Istri Ayub ini pulih kembali karena Ayub tidak kasar menegur dia, tetapi dia tepat menegurnya. Saudara sekalian, belajarlah untuk membangun dengan cara yang baik, bijaksana, dan penuh kasih. Pertanyaan utamanya sebenarnya adalah, benar atau tidaknya kritikan tersebut? Saya ingin katakan, saudara sekalian, pada umumnya kita semua ini tidak siap menerima nasihat. Pada umumnya kita semua ini tidak siap menerima kritikan di dalam hidup kita. Kritikan itu sama dengan bisul yang kalau dipecahkan terasa sakit. Saudara sekalian, tapi kalau engkau mau mendengar kritikan, kalau engkau mau mendengarkan, saya ingin katakan manfaatnya besar kalau kita mau mendengarkan nasihat, karena akan terjadi perubahan di dalam hidup kita. Perubahan itu terjadi ketika ada keterbukaan dalam diri kita. Kita terbuka mau menerima kritikan. Kita terbuka mau menerima nasihat. Sebaliknya, tidak akan ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya kelemahan. Kita tidak pernah menyadari kalau kelemahan itu tidak pernah dinyatakan. Istri Ayub mau mendengar dan hidupnya berubah. Saudara sekalian, ingat kebenaran ini. Apa dan siapa yang Anda dengar, itu yang akan mempengaruhi keputusan Anda, mempengaruhi tindakan, dan mempengaruhi hidup. Mengapa kita tidak mau mendengarkan nasihat?
Apa dan siapa yang Anda dengar di dalam hidupmu? Mungkin karena kita terlalu lama sudah cuma mendengarkan diri kita sendiri, sehingga kita menjadi keras hati. Kita cuma berpikir bahwa pendapatku yang paling benar, suara hatiku yang paling benar. Karena kita terlalu lama berpikir bahwa suara hatiku, pikiranku, pendapatku itu yang selalu benar, dan kita menjadi tertutup bagi nasihat atau bagi pendapat orang lain. Dengarkan pendapat firman Tuhan. Kita harus mendapat nasihat, mendengar kebenaran firman Tuhan, walaupun itu menyebabkan perasaan kita tidak baik sekali. Untuk itu saudara sekalian dibutuhkan kerendahan hati. Untuk itu dibutuhkan kelembutan hati. Jadikan hatimu itu tanah yang subur, yang mau dibajak, dan biarlah hati kita tidak menjadi keras seperti besi. Menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus yang sejati itu bukan tergantung dari lamanya, tetapi tergantung dari mutu kehidupannya atau karakternya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, untuk berubah itu, dengarkan nasihat. Punyai hati yang mau diajar dan rendah hati. Untuk berubah itu, engkau perlu sadar, engkau perlu mengakui bahwa engkau sebagai suami atau istri juga punya kelemahan. Untuk berubah itu, saudara sekalian, datanglah kepada Tuhan Yesus yang mau mengampuni dan mengubah hidup. Istri Ayub, saudara sekalian, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya, dan suaminya mengalami penderitaan yang menyedihkan sekali. Di tengah-tengah kehilangan anak-anak, kekayaan, dan suami sakit parah, ia mendapatkan Tuhan. Ia mau mendengarkan nasihat. Ia tahu pola pikir atau konsepnya tentang Tuhan salah. Ia membuka diri. Ia tidak mempertahankan apa yang tidak bisa dipertahankan. Yang kedua yang baik dari istri Ayub, yang positif dari istri Ayub adalah dia belajar dari kesalahan, dan dia bangkit dan bertahan dalam penderitaan. Dia belajar dari kesalahannya, dia bangkit dan dia bertahan dalam penderitaan. Mulai dari pasal 2 kitab Ayub sampai pasal 41, kitab Ayub ini tidak lagi menceritakan tentang istri Ayub. Tetapi di pasal yang ke-42, istri Ayub kembali disebutkan secara implisit. Karena Ayub kembali diberkati dengan 10 anak. Kalau Ayub menikah lagi atau dari wanita yang lain, pasti akan disebutkan dan ditulis kalau Ayub menikah lagi, istrinya lain lagi. Hari ini saya ingin katakan, jadilah istri yang setia sampai mati mendampingi suami. Jadilah suami yang setia sampai mati mendampingi istri. Bertahan, bertekun, menanti dalam penderitaan atau kehilangan memang adalah hal yang sulit. Tidak gampang, melelahkan, tetapi bertahan, berharap, dan menanti dalam Yesus, saya ingin katakan, tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu saya ingin katakan, maju terus. Karena Yesus yang akan memberikan kekuatan. Saudara sekalian, mungkin kita tidak bisa bertahan dalam penderitaan yang amat sangat, karena kita ini manusia yang berdosa. Tetapi di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua, di situ disebutkan
bahwa kita harus melihat dan menatap pada Kristus. Di situ dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ketiga, ayatnya yang ketiga mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa bertahan? Kita fokus kepada Kristus. Bukan fokus kepada masalah kita, tetapi fokus kepada Kristus. Memang kita ini sebagai manusia yang berdosa, kita tidak akan mampu. Tetapi kita akan dimampukan oleh Kristus untuk bertahan. Kita harus terus mengingat pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita lewat penderitaan yang amat sangat untuk kita orang-orang berdosa supaya bisa selamat. Ingat, tatap, pandang kepada Yesus senantiasa, maka kita akan menjadi kuat dan bertekun dalam kesulitan dan penderitaan kita. Iman bertumbuh karena kita fokus kepada Yesus Kristus. Tuhan akan selalu memuji dan memberi upah kepada orang yang setia. Dalam buku Ayub dan juga Daniel, di situ ditekankan dan diajarkan dengan tegas bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan penyayang, serta Tuhan yang sanggup memberikan upah bagi orang-orang yang setia kepadanya. Sebab itu hari ini saudara sekalian, dalam membahas kitab Ayub dan istrinya, saya tidak hanya menekankan kesetiaan dalam penderitaan, keteguhan dalam masalah, tetapi saya juga ingin menekankan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup memulihkan dan memberkati saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Maka di dalam cerita Ayub ini, Tuhan memulihkan kesehatan Ayub. Tuhan memulihkan kerohanian istrinya. Dia memberkati keluarga ini dengan 10 anak. Dan kekayaannya bertambah dari sebelumnya. Ayub 42 mengatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Berkat yang dialami Ayub memang tidak berarti kita juga bisa menerima berkat yang seperti itu. Kasus berkat Ayub, saudara sekalian, memang tidak bisa dijadikan prinsip secara umum. Tapi yang saya ingin katakan, prinsip dan kebenarannya adalah Tuhan Yesus sanggup memulihkan dan memberkati hidup kita. Istri Ayub juga menikmati pemulihan dan berkat Tuhan sesudah mengalami penderitaan yang begitu besar. Hari ini saudara sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin.